Adapun cerita seterusnya tentang kehidupan umat Munta-Murunsia di bawah hukum adat dan hukum aturan berjalan terus di tumpuk Sani Sarunai, mereka mengatur perladangan, perkebunan untuk melestarikan bibit padi, padian, buah-buahan yang berasal dari tanah kejadian sebagaimana yang telah diceritakan terdahulu dengan menelusuri adat, peraturan yang telah disebar luas oleh Nini Punyut, yaitu setelah adat istiadat dan hukum, dan peraturan itu sudah membudaya di seluruh lapisan kehidupan masyarakat tumpuk Sani Sarunai, maka sampailah ajalnya Etuh, Nini Punyut, dengan meninggal hukum adat istiadat dan peraturan kepada seluruh umat Munta-Murunsia di tumpuk Sani Sarunai dan meninggalkan seorang anak yakni Amah Jarang yang dalam bahasa Janyawai Datu Telang Tuha Maharaja Wulu Kesai Lawai. Inilah penerus kepemimpinan adat istiadat seterusnya. Lalu Nini Punyut ini diadakan upacara adat penguburan, adat kematian, serta menanam satu pohon sawang disebut Dayak Manyan Rirung sebagai tanda kuburan Etuh Nini Punyut. Setelah meninggalnya, Nini Punyut berkesanlah di hati umat Munta-Murunsia, khususnya suku Dayak Maanyan yang mengetahui riwayat sejarah. Kepemimpinannya cuma sayang tidak diketahui tepat waktu, tanggal, dan bulan. Dia meninggal karena pada waktu itu belum ada pendidikan tulis-menulis karena Nini Punyut, Etuh, tidak ada mengajar huruf abjad dan angka. Angka hanya sesuatu yang penting menjadi peringatan ditandai oleh tanda alam, yaitu berupa batu diletakkan atau kayuan ditanam. Demikian halnya kuburan Nini Punyut sekarang ada buktinya dapat ditelusuri, yakni di Tamak Sapala. Itu sebuah pulau kecil di tengah danau Kabupaten Barito Kuala, Marabahan. Karena bekas tumpuk Sani Sarunai dulu adalah Tamak Sapala di Danau Panggang Provinsi Kalimantan Selatan. Karena Tamak dalam bahasa Janyawai kuburan Sapala Kapala. Jadi Tamak Sapala berarti kuburan kepala pemimpin. Kembali lagi kita menyimak cerita selanjutnya mengenai kehidupan di tumpuk Sani Sarunai. Dipimpin Amah Jarang, Datu Telang Tuha Maharaja Wulu Kesai Lawai. Pada waktu itu di Sani Sarunai bermunculan datu-datu antara lain yang saya ingat. 1. Datu Telang Tuha Maharaja Wulu Kesai Lawai, Amah Jarang. 2. Datu Bias Layar Maharaja Tampi Pidagangan, Amah Idung. 3. Datu Masuliaong Maharaja Amah Engkai, Hermapir. Datu Nuwong Sigai Maharaja Repan Uyur, Amah Anggar. Itulah yang saya ingat, banyak datu lain lagi namun saya lupa, boleh ditelusuri dari orang Maanyan yang lain. Begitu juga darah banyak sekali, hanya yang saya ingat antara lain, Ijuaru. Darah Tamurak Sunsu, Ibu Jarang, 2. Darah Luwuk Banang Suraibu Ngibar Kapas, Ibu Idung, 3. Darah Luwuk Banang Suraibu Ngibar Epai, Ibu Tengkai, 4. Darah Tunrak Nyai Gandring Layu, Ibu Anggar. Di samping itu banyak pemuda-pemudi yang dalam organisasi sosial, mereka disebut Pangun Raun Jatuh, Ngampet Malem Balah Riwu, antara lain yang saya ingat yang laki. Lakinya sebagai berikut. I1. Idong 2 Jarang 3. Tengkai 4 Talenggo Tim. Iban 6 Bangkas Juta. Patis Drat Sanyawongan Seren. Anggar 10 Paning 11. Nalau 12 Pasungan. Lalu yang perempuannya adalah 1. Silu 2 Layumfar Lelai Lifa. Panti Wuyuk 6 Awahat. Organisasi sosial Pangun Raun ini mengurus kegiatan ke bidang ekonomi, yakni melestari ajaran almarhum Etuh untuk mengadakan perladangan, membudidaya bibit padi, padian, dan buah-buahan. Begitu juga di bidang kesenian yang paling menonjol di antara pribadi mereka adalah Jarang, karena ia selalu menjinjing gendang, tabuh, dan sambil bekerja sambil menabuh, oleh karena itu Jarang disebut Rapui Palu. Pada suatu masa, perladangan mereka mengadakan berkelompok dan diadakan pesta pengorbanan, yaitu membunuh seekor binatang peliharaan mereka, guna darahnya untuk mengelas tanah perladangan, agar padi, padian, buah-buahan hidup dengan subur, menurut adat yang diajar oleh almarhum pemimpin mereka, yakni Nini Punyut. Setelah mereka membuat perladangan Jarang yang paling kecil ladangnya hanya mengelilingi sebuah pohon yang disebut pohon dalie karena dia kerja sambil menabuh gendang tadi, tangan kanan kerja, tangan kiri menabuh gendang.
Setelah masa panen datang, seorang perempuan tua mau ikut memotong padi membawa sebuah keranjang yang besar sekali. Disebut waktu itu, bake kariring anrau, tawang ia tau nyarau, yang artinya sesat anak umur 12 tahun di tengah keranjang itu. Oleh sebab itu, semua Pangun Raun menolak orang tua itu tidak mampu mengisi padi ke dalam keranjang besar itu. Setelah orang tua itu sampai pada ladang jarang yang hanya mengelilingi sebuah pohon tadi, maka diterima oleh jarang. Lalu mulailah orang tua itu memotong padi.